Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam kita warahmatullahi berjumpa wabarakatuh. kembali di dalam channel yang kita banggakan sama-sama, yaitu channel Mukmin Mu'alaf Ikhlas Madani. Hari ini kita ngobrol santai dengan saudara-saudara kita pejuang-pejuang mu'alaf yang ada di Kuningan, yang sudah tentu walaupun kita kaum muhajirin, kaum hijrah, sudah pasti kita mencintai Nabi, ya kan? Otomatis ketika kita mencintai Nabi, pasti kita mencintai saudara semuslim. Apalagi yang sedang trending saat ini, yaitu Palestina, yang sedang dibombardir oleh Israel laknatullah. Rombongannya, gerombolannya Netanyahu dan Biden laknatullah alaih. Nah, kali ini kita mencoba membahas, mengkupas satu persatu bagaimana kejahatan-kejahatan si Biden, kejahatan-kejahatan si laknat Netanyahu tersebut. Nah, bersama kami di sini ada Kang Imam, Kang Umar, sama Kang Jovan. Nah, Kang Jovan ini walaupun masih muda belia, namun giroh semangatnya Kang Jovan ini luar biasa. Nah, makanya kita bahas nih satu persatu nih. Bagaimana nih Kang Imam menghadapi kenyataan sekarang bahwa banyak dari umat muslim ini tidak bersuara sama sekali, bahkan cenderung diam orang-orang Islam ini, kebanyakan ya. Kenapa bisa terjadi begitu? Apa yang ada dalam hatinya? Silakan Kang Imam. Saya sangat sedih ya Ustadz ya. Nah, kebanyakan kemarin juga kita mengadain aksi bela Palestina di Kuningan, yang ikut berpartisipasi orang-orang cuma itu aja ya. Iya. Tidak ada Pedulian. Nggak mungkin warga Kuningan sibuk juga mungkin. Sibuk ya. Oke, satu sibuk. Saya versi bawah ya. Sibuk ya. Mungkin. Oke, Kedua, Giro perjuangan kita nggak ini ya, belum sepanas ya begitu mungkin belum juga sepanas kita mungkin ya. Tetapi kalau dilihat dari pendapatan kita donasi, alhamdulillah sih. Donasinya sih ada ya. Untuk pendapatan kita yang kirim itu untuk Palestina, alhamdulillah lumayan Ada lah ya. Ada, ya. Ada, karena kepedulian mereka mungkin kalau kita tidak bersifat suudzon ya, tidak juga kita ya. Kita husnuzon saja, tapi kita hanya mengajak kepada orang-orang alim, orang-orang soleh di Kuningan, jangan hanya diam gitu, karena belum tentu amalan baik kita yang kita punya, kita bisa ngaji kita bisa mengajarkan Quran kepada santri-santri kita, belum tentu apakah itu menjamin akan masuk surga. Justru jaminan masuk surga ketika kita mati syahid, itu justru jaminan masuk surga. Bahkan dipersilakan oleh Allah, ambil 70 di antara keluargamu sesama saudara muslim untuk diajak ke surganya Allah. Makanya bagi kita yang sering terjun di lapangan, bagi kita orang-orang yang kaum muhajirin, sudah tentu bahwa ini adalah tujuan utama kita. Betul nggak? Tujuan utama kita adalah syahid. Karena apa? Dosa kita sudah banyak. Dosa kita itu sudah menumpuk. Boa-boa ya, bisa jadi dengan syahid itu kita bisa bertemu dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Kang Imamnya. Lalu ada lagi nggak kira-kira nih ajakan apa nih untuk masyarakat Kuningan khususnya? ya untuk mungkin kita harus coba aksinya jangan sampai di satu kemarin juga ada info dari Husnul ngadain aksi ya donasi eksklusif berarti ya. Ya, jadi masing-masing gitu ya, mengadakan aksi. masing-masing Kalau kita bisa jadi satu. Ya betul, disatuin. Satu. Misalkan ada satu titik nih, satu Kabupaten Kuningan, satuin. di Syiarul Islam seluruh Kuningan tumpah di sana. Jadi ada seperti kekuatan betul. Kuningan, ini orang-orang Kuningan peduli. Iya, betul sekali ya Imam. Jadi kalau kita sama-sama, kalau kita bisa bersuara bareng, itu minimal bisa menunjukkan kepada dunia juga. Artinya apa? Ketika kita berteriak di medsos, itu adalah senjata. Jangan salah loh, Pak Kiai, Pak Ulama, Pak Ustadz, semua orang-orang soleh yang ada di Kuningan,
kita berteriak itu adalah senjata buat kita. Kenapa? Karena zaman ini sudah zaman teknologi, zaman ini sudah zaman modern. Dengan medsos kita hanya bersuara saja, semua orang akan terbuka dan menjadi tahu, oh Kuningan bersuara, oh Cianjur bersuara, oh Tasik bersuara, Ciamis, Indramayu, Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua bersuara. Dan ini akan didengar oleh dunia. Sangat mudah sekali mengirimkan berita tentang negara kita, tentang kejadian-kejadian negara kita kirimkan lewat medsos. Hanya satu kali sentuhan sudah terkirim ke beberapa negara. Nah itu makanya senjata, makanya kita semua jangan diam. Bukankah antum-antum semua yang mengajarkan kami bahwa saling mencintai saudara sesama muslim? Bukankah itu yang antum semua ajarkan kepada kami, orang-orang muhajirin ini, bahwa kita harus mencintai saudara sesama muslim? Di sini juga hadir teman-teman kita mualaf, ada Kang Umar, ada Jovan. Nah, Jovan ini anak muda, anak yang masih muda yang peduli juga dengan Palestina. Harusnya malu kita. Kalau kita hanya diam, dia hanya bisa berpekik takbir, Allahu Akbar ketika melihat saudaranya ditindas. Mereka merasa sedih, merasa bangkit girohnya. Bagaimana? Allahu Akbar. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Karena apa? Karena kita terbatas. Mungkin kalau nanti ke depan dibuka pendaftaran untuk pergi ke Palestina, mungkin kita semua akan daftar ke sana. Untuk apa hidup ini? Saya dilahirkan bukan untuk seperti ini. Saya dilahirkan bukan untuk cuap-cuap tiap hari seperti ini. Tidak. Memakai songkok, memakai baju koko, tidak seperti itu. Saya dilahirkan untuk mati syahid, membela saudara kita sesama muslim. Saya ingin pergi ke sana. Apa artinya hidup ini? Kalau kita hanya diam, makan, tidur, olahraga, naik mobil, naik motor, pergi ke kantor, hanya itu. Lalu kita, saya sudah menyumbang, hanya itu. Apakah hanya itu dengan itu cuma cukup membuatmu bangga? Kalian sudah peduli terhadap Palestina? Tidak kawanku, tidak saudaraku, tidak seperti itu. Ketika kita punya harta, bi amwalihim wal anfusihim, semuanya dengan jiwa, dengan hartanya. Tidak hanya hari ini kita donasi, cukup kita sudah berdonasi untuk Palestina. Cukup, lalu kita beraktivitas lagi tanpa kita menit demi menit, detik demi detik kita renungkan terus apa kejadian di sana. Lalu kita bersuara, ambil handphone kita kirim berita-berita tentang Palestina ke kekejaman Israel. Kita kirim. Apa susahnya kuota ini? Daripada kuota ini kita isi untuk TikTokan, untuk Facebookan, untuk Instagraman, untuk Twitteran yang tidak berguna. Gunakan handphone ini. Satu saja ujung jari antum semua mengatakan kebenaran Palestina, mengatakan kebiadaban Israel, maka seluruh dunia akan melihat dan mendengar bahwa antum ada di posisi kami. Begitu saja. Sekarang Umar, sekali lagi Kang Umar, bagaimana menyikapi ini Kang Umar tentang Palestina ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya menurut saya alangkah baiknya sih ya untuk kayak mengadakan aksi-aksi di seluruh kabupaten untuk lebih di ngahiji lah, ngahijinya lebih dirapatkan lagi barisannya. Rapatan barisan. Ya, kalau emang bisa jadi satu, kenapa harus ini daerah sini, tapi masih satu wilayah gitu? Iya. Ya kita harus bela Palestina lah, karena di situ ada Masjid Al-Aqsa ya, yang pasti ya. Itu, aduh, sedih sekali sih emang saya ngeliatnya, anak-anak yang nggak berdosa, yang belum tahu apa-apa dibombardir. Bayangkan itu coba. Ayo giroh kita dinaikkan lagi untuk kita bela Palestina. Betul. Itu, aduh, masya Allah. Marah ya Mar ya? Harus marah. Ya kalau ada tiket untuk berangkat ke sana, saya harus ikut. Dengarkan nih. Harus ikut, mati-matian. Ya, berjuang untuk Palestina ya. Jangan mundur untuk lawan-lawan Zionis brengsek gitu ya. Maju terus pokoknya. Takbir! Wow, Akbar! Terima kasih teman-teman, sahabatku dimanapun berada. Video ini kami buat tidak untuk mengintimidasi siapapun juga. Video ini kami buat tidak untuk melecehkan siapapun juga. Antum semua saudaraan, antum semua muslim saudara saya. Saya hanya ingin mengingatkan, saya ingin mengajak bahwa kita semua harus bakar semangat kita untuk kepedulian kita terhadap Palestina. Untuk kita katakan bahwa Israel itu laknat, bahwa Israel itu Zionis, Israel itu penjajah, bahwa Joe Biden itu brengsek, bahwa Joe Biden itu biadab, bahwa Netanyahu itu biadab. Katakan saja, apa susahnya di dalam medsos kita?
Hanya itu saja yang kita ingin ajak. Karena kita siap syahid. Dan kita semua rindu syahid. Sudah tentu itu. Sudah tentu yang kita hadapi itu orang-orang zalim. Sudah tentu surga di depan mata kita. Terima kasih. Saya ucapkan kepada siapapun juga. Terakhir, kami ajak Kuningan agar membuat aksi yang lebih besar lagi dan lebih hebat lagi untuk mengatakan kepada dunia, bukan kepada pemerintah kita saja, mengatakan kepada dunia bahwa kita ada di barisan orang-orang yang peduli kepada Palestina. Bukan hanya agamanya apa, tetapi ini adalah kemanusiaan. Cukup menjadi manusia untuk peduli kepada Palestina. Bukan harus agamanya apa. Buktinya di Spanyol, di Italia, di Roma, di Rumania, di Syria, di negara-negara Asia, di negara penyembah matahari, Jepang, Korea, semuanya. Bukankah itu disebut oleh Al-Quran juga orang-orang kafir? Tapi kenapa mereka peduli dengan Palestina? Bukan karena agama. Itu karena manusia. Karena memanusiakan manusia adalah hak segala bangsa. Memerdekakan adalah segala bangsa, hak segala bangsa. Oleh sebab itu kami mengajak kepada semuanya, jangan lihat antum agamanya apa. Antum ateis, antum Kristen, Nasrani, Katolik, Buddha, Hindu, semuanya. Lihat negara-negara Eropa. Walaupun Amerika sekalipun, Inggris sekalipun yang sekutu dengan Israel, tetapi warganya apa? Membela kemanusiaannya, dari sisi kemanusiaannya. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih dan mari kita satukan suara, kita rapatkan barisan, luruskan saf, rapatkan barisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu begitu. صنعاء ومسقط عماني ويا دمشق بلاد الشام القدس تصرخ حزناني بين اخواني كيف انضام عز القاهرة المصونة مع عز رجال الخرطوم من عز القدس الميمونة لازم لشل القدس نقوم يا نواكشوط Baby